penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan salawatnya, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Majalengka. Silakan bisa bertanya kepada Buya, Pak. Pertanyaan, ada suami yang sudah jatuh tiga, mahal. Pertanyaannya Sebentar. Pak, mohon untuk di loudspeakernya untuk dinonaktifkan, Pak. Dimatikan loudspeakernya, Pak. ya. Ya. Yang mati HP-nya. Baik, ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya, Pak. Silakan baca salawatnya, Pak. Bapak silakan baca salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Majalengka. Silakan. Silakan, Pak, bisa bertanya langsung kepada Buya. Ada suami yang sudah jatuh talak 3, tapi dia pengen rujuk, apa harus ada muhalilnya? Harus? Ada muhalilnya. Iya, baik. Baik. Pertanyaannya, Iya. saya Buya, apa bisa muhalilnya cuma nikahnya sampai 7 hari? Gimana? Biar kembali lagi ke suami yang memberi jatuh talak 3 tadi ke istrinya. Bapak pengen jadi muhallil? Ya. Baik. Muhallil. Jadi ada hati-hati para bapak-bapak untuk hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum pria karena Allah memberikan fitrah kepada kaum pria adalah fitrah bijak, fitrah sabar. Dalam hal ini, wanita lebih sabar dalam sisi yang lain. Ngurusi anak paling sabar, bapak kurang sabar. Jadi ada dalam hal urusan ribut dalam rumah tangga, seorang bapak lebih cenderung untuk sabar. Kalau perempuan dikit-dikit minta cerai kadang-kadang. Kalau seorang suami masih mikir panjang. Maka hak cerai diberikan Allah kepada kaum pria. Karena diberikan Allah kepada kaum pria, jangan diobral. Sehingga hazluhunna thalathun, 3 hal, hazluhunna jid wa jihduhunna jid. Main-mainnya cerai itu jadi. Ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya berandai-andai dicerai, jadi cerai. Nggak boleh main-main urusan cerai. Ada cerai 1, 2, dan 3. Kalau ada orang mencerai sudah cerai 3 dan benar-benar cerai 3 disadari oleh yang mengucapkannya. Dia sudah cerai 3, maka sudah pisah dengan istrinya. Nggak boleh lagi rujuk kembali kecuali sang istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian setelah menikah dengan laki-laki lain, setelah itu laki-laki yang lain itu mencerainya, setelah masa iddahnya baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Laki-laki lain yang menikahi namanya muhallil, yang menjadikan wanita tadi jadi halal kembali kepada suami yang dulu. Cuman pertanyaannya, bolehkah saya penanya jadi muhallil itu? Ini nanti akhirnya doanya semoga banyak orang cerai 3 biar saya jadi muhallil, kacau nanti. Main-main. Ketahuilah namanya tes musta'ar kata Rasulullah. Itu adalah kambing sewaan. Hukumnya adalah haram menjadi muhallil dengan tujuan menjadi muhallil. Tapi kalau memang pengen menikahi wanita tersebut, ya sah saja dengan tujuan untuk dimuliakan. Perempuan bukan dibikin main-main, dinikahi beneran. Bukan hanya untuk ya muhallil. Dinikahi biar wanita itu juga merasakan kebahagiaan. Mungkin dengan suaminya yang pertama itu memang nggak pernah menghargai, nggak pernah menyayangi, terus dolim, kejam. Akhirnya pendidikan dari syariat cerai 3, kapokmu kapan, hai suami? Kau ditinggal oleh istrimu. Biarkan dia merasakan dengan laki-laki yang baik. Menikah dengan laki-laki baik, bahagia, biarkan. Jangan ditarik-tarik. Kalau ternyata di sana juga tidak bahagia, kemudian kok cerai lagi, baru nanti boleh kembali dengan akad baru. Tapi kalau direncanakan, maka tidak diperkenankan. Hukumnya jadi muhallil adalah haram kecuali dalam keadaan tertentu.
Misalnya, kan satu hal wallah alam mungkin kejadian suami istri sangat baik, nggak ada masalah selama ini. Juga karena mungkin karena dia emosi sama akhirnya terjadi cerai 3, jeder cerai 3. Lalu semuanya menyayangkan ini kejadian cerai. Dan harus kembali. Apalagi dia awam, menganggap karena pernah suami istri bisa saja masuk wilayah zina dan sebagainya. Lalu dia perlu muhallil. Nah, ini Bapak mau daftar misalnya. Enggak begitu, tentunya muhallil bukan main-main ya. Dalam keadaan seperti ini bagaimana? Tetap muhallil itu adalah mula-mula tetap tidak diperkenankan karena itu seperti main-main pernikahan. Cuman karena untuk hajat yang lebih besar lagi takut masuk wilayah zina, mungkin bisa jadi yang demikian itu. Mungkin. Tapi ingat muhallil adalah seperti kambing pinjaman, kambing sewaan. Dan hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan tertentu. Bukan berarti berubah jadi halal, tapi menjaga haram yang lebih besar. Takut karena ini pernah suami istri, jadi takut wilayah zina, masuk zina karena sudah dekat dan tidak ada masalah selama ini. Kemudian ada anak-anak yang banyak keluarga, kemudian dia ingin kembali lagi, maka perlu muhallil. Tapi hati-hati, jangan main urusan muhallil. Jangan main urusan muhallil. Nah, bagi Anda jadi muhallil. Dan jangan main-main urusan yang demikian itu. Baik, kalau urusan menolong itu perlu dipertimbangkan. Pertimbangan, jangan sampai apa yang kita lakukan justru membawa dosa kepada diri kita sendiri, pengen menolong. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.